Baik Bapak Ibu, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melakukan penjelasan tentang budaya positif Bapak Ibu ya. Karena ini salah satu tugas dari CGP. Oke Bapak Ibu, yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma kegiatan pemantik, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepal salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Cobalah buka kegiatan, cobalah lakukan kegiatan, cobalah buka. Di atas dengan B secara bergantian, masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik saja. Sesudah itu diskusikan kegiatan ini dan coba jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara mandiri. Dan diskusikan kembali dengan rekan Anda B, bandingkan jawaban Anda. Apakah berbeda atau sama? Bila mana berbeda, kira-kira mengapa? Pertanyaannya pertama, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Pertanyaan kedua, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepalan tangan Anda? Pertanyaan ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan Anda? Jadi di sini kita disuruh berdiskusi, ya, tentang menerapkan budaya positif, ya, tentang keyakinan, ya, tentang keyakinan kita. Siapa yang harus berbuat, gitu ya. Siapa yang mengendalikan? Kira-kira Bapak Ibu, menurut dari pertanyaan itu, kira-kira siapa yang bisa mempengaruhi Bapak Ibu? Apakah teman Anda? Apakah diri kita sendiri? Misalnya nih, kita memegang sebuah emas misalnya, kemudian teman kita ingin merebutnya. Kira-kira bagaimana sikap kita? Ya, menggenggam dengan erat. Ada lagi? Tergantung dari kita sendiri. Bagus. Bagus, ada? Kenapa? Ya, yang mengontrol adalah diri kita sendiri. Bagus. Jadi mungkin sama juga Pak, yang mengontrol itu diri kita sendiri gitu. Gimana kalau kita tidak menginginkan untuk dilepas, maka kita harus dengan mengontrol. Iya. Jadi intinya di situ kita sendiri. Kita sendiri. Bagus, mantap. Ya, kita coba lihat jawabannya apa. Jawabannya adalah tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita, itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu.
Jadi ibarat kita memegang sebuah kekuasaan, sebuah amanah, ya, atau sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab ini ingin direbut oleh orang lain. Apakah kita berikan, ya, atau tidak, itu tergantung kita. Mungkin itu jawabannya Pak Agus ya. Jadi kita tergantung diri kita sendiri. Misalnya kita mau disiplin positif, misalnya mau datang tepat waktu, misalnya tergantung diri kita. Mau tidak laksanakan, itu tergantung diri kita sendiri. Atau tidak bergantung pada orang lain. Oke, selanjutnya psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan kuis teori, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Sana ada ilusi Bapak Ibu ya. Ilusi yang pertama, guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, Bapak Ibu. Jadi di sini kita tidak boleh memaksa. Misalnya Bapak Ibu memberikan tugas kepada murid atau siswa, kemudian ada salah satu murid yang tidak mengerjakannya. Ya. Kenapa dia tidak mengerjakannya? Sudah barang tentu dia memiliki alasannya atau tujuan atau maksud. Jadi dari situlah kita mencoba membujuk atau mengontrol ya, mengontrol siswa bagaimana supaya melakukan dengan sendirinya ya, timbul perasaan dari dalam diri sendiri ya, siswa itu agar dia itu selalu mengerjakan tugas. Misalnya kita memberikan tugas. Jadi seandainya tidak melaksanakan tugasnya, kita tidak bisa memaksa jika dia itu tidak mengerjakan. Ya, jadi kita harus mencari cara lain ya, Bapak Ibu, untuk mengontrol, membujuk, menuntut supaya siswa itu tertanam ya rasa ingin tahu atau rasa yakin gitu ya, rasa motivasi, rasa motivasi belajar ya muncul dari diri sendiri. Itu tujuan kita Bapak ya. Kita tidak boleh memaksa. Jadi bagaimana cara kita menanamkan rasa motivasinya yang tinggi dalam diri anak? Nah, itu tujuan kita, bukan kita memaksa. Misalnya tidak mengerjakan lalu kita paksa, kita berikan hukuman, kita berikan segala cara misalnya supaya dia mau mengerjakan tugas. Jadi itu kekerasan itu dihindari Bapak Ibu. Jadi kita harus mencari cara lain, memberi pendekatan atau bagaimana caranya. Tapi kalimat kita itu menggunakan kalimat yang halus Pak ya, supaya tidak terjadi gejolak. Nah, mungkin ini maksudnya di sini ya, di kontrol ilusi ini. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ilusi yang kedua, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita paksa itu
mereka akan timbul perasaan menolak ya. Kalau kita paksa pasti mereka akan muncul perkataan-perkataan yang menolak. Maka kita disuruh mengontrol secara baik ya, mengajak, memujuk secara lembut supaya mereka itu bisa tertanam motivasi yang tinggi dari dalam diri sendiri. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ilusi yang berikutnya, bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Nah, Bapak Ibu, di sini mengatakan bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Kira-kira bagaimana ya Pak, Bapak Ibu, tentang kritikan? Apakah rasional atau tidak rasional? Bahwa kritik itu adalah membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Kira-kira bagaimana Pak Ibu? Kalau kritik, misalnya kalau kita kritik teman misalnya atau orang dengan kinerjanya, apakah kita pikir bahwa orang yang kita kritik itu bersalah? Oh, tidak banyak. Tidak. Justru itu kalau menurut saya justru dengan adanya kritikan itu Pak, itu bisa membangun potensi yang ada di dalam dirinya tentang sesuatu hal yang dikritik tadi untuk lebih bagus lagi. Iya, bagus. Jadi walaupun kita memberikan kritikan itu tidak mempunyai bahwa itu salah, ya. Ya, artinya kita memberikan kritikan atau masukan dengan menawarkan sebuah solusi. Iya. Ini itu ya, Bapak Ibu. Kemudian mengontrol murid maju pada identitas gagal. Menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog dari yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nah, walaupun itu pesan kita negatif, Bapak Ibu harus secara halus ya, menggunakan kalimat-kalimat yang dapat diterima oleh murid kita ya. Jangan kita membentak, menghardik ya. Nanti kalau kita membentak, murid kita akan tersinggung ya Bapak Ibu, akan timbul masalah ya, timbul masalah lagi. Mungkin itu Bapak Ibu ya. Sebuah masalah itu jangan langsung memberi hukuman ya. Kita harus melakukan pendekatan ya, menggali apa masalah yang dia hadapi itu. Ilusi yang berikutnya, bahwa orang dewasa memiliki hak memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan dan terbentuk. Kira-kira bagaimana nih Pak Gus tentang ini? Orang dewasa ini memiliki perasaan memaksa ya? Ya, saya sangat setuju Pak. Kalau misalnya kita merasakan kehendak karena kita merasa diri kita itu mungkin lebih daripada orang yang tempat kita kasih nasihat misalnya, itu biasanya
kalaupun dia melakukan hal yang kita suruh, Ya. tetapi itu tidak akan bisa bertahan lama. Saya setuju dengan hal itu, Pak. Ya betul bagus. Jadi sepakat dengan ini ya, bahwa pemaksaan itu tidak efektif. Ya, bahwa kita melakukan paksaan kepada murid kita atau siswa kita itu tidak efektif dalam waktu jangka panjang. Berarti inilah yang perlu kita hindari Bapak Ibu ya, pemaksaan. Karena orang dewasa memang betul, karena dia tahu dirinya besar, misalnya sudah memiliki power ya, jadi bisa menekan yang lebih kecil gitu. Karena itu salah ya. Ya, Bapak Ibu selanjutnya, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Jadi yang kita mengarahkan kepada teori kontrol, ya, bukan kepada stimulus respon. Ya, stimulus itu biasanya memberikan rangsangan atau berbentuk berbentuk tertentu. Oke. Stephen R. Covey, Principle Centered Leadership pada 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin berbuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Apabila kita ingin berubah, ya maka diri kita sendiri yang berubahnya Pak Gus ya. Kemudian, namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Nah, seandainya kerangka acuan kita itu sudah tidak sesuai misalnya, maka harus kita ubah. Misalnya dulu kita pengalaman saya dulu waktu kuliah, ada salah satu teman yang saya jadikan kerangka acuan, ya, atau ada salah satu dosen yang menjadikan kerangka acuan. Karena saya memiliki target ya, 4 tahun selesai misalnya kan. Jadi seandainya yang kita buat kerangka acuan itu gagal misalnya, maka bisa kita ganti, itu bisa kita rubah. Bisa kita rubah supaya kita bisa mencapai target ya. Mungkin ada pemahaman Bapak Ibu tentang yang ini, kita sharing Bapak Ibu. Kan ada apa sih? Betul itu. Betul ya. Ya. Jadi kalau mau berubah ya berubah dari sendiri-sendiri. Ya, dari diri sendiri ya. Mungkin orang lain itu kan faktor eksternal saja. Ya. Jadi itu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ya. Makna disiplin. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi di sana ada 3 motivasi, Bapak Ibu ya. 3 motivasi itu
motivasi pertama Bapak Ibu ya, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ini motivasi yang paling rendah katanya ya, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi kita berbuat itu hanya menghindari hukuman ya, menghindari hukuman. Jadi hanya dalam jangka waktu pendek Bapak Ibu ya. Hanya kita datang hanya kita melakukan sesuatu karena menghindari hukuman. Karena menghindari hukuman. Kemudian yang kedua, motivasi yang kedua itu karena ingin mendapat imbalan ya, atau hadiah dari orang lain. Nah, ini kita melakukan sesuatu karena ingin kita dipuji misalnya ya, atau diberikan hadiah oleh orang lain. Itu juga tingkat motivasi yang nomor 2. Tapi yang paling bagus yaitu motivasi yang ketiga. Motivasi yang ketiga itu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Seperti ini. Jadi saudara, ya. Jadi 3 motivasi itu yang paling bagus adalah motivasi yang ketiga, ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi yang paling bagus itu adalah motivasi yang ketiga. Kalau yang paling rendah itu adalah motivasi yang pertama, menghindari kenyamanan atau hukuman. Jadi kalau kita ingin berbuat itu tidak kena hukum, tidak kena aturan, jadi hanya kita sekilas saja. Tidak bisa dalam waktu panjang. Artinya kita tidak bisa membagi kepada yang lain. Hanya trik untuk diri kita sendiri. Untuk menghindari hukuman, kita masing-masing punya trik ya. Nah, misalnya kalau pada motivasi ini, tapi motivasi ini adalah motivasi yang paling rendah. Jadi bolehlah kita lewati atau kita abaikan. Jadi yang paling utama adalah motivasi yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang dipercaya. Nah, nilai-nilai yang dipercaya itu sama dengan nilai kebajikan, ya Bapak Ibu. Nilai kebajikan itu ada di profil pelajar Pancasila. Di sana ada 6 dimensi, juga termasuk nilai-nilai kebajikan. Ya. Mungkin ada yang didiskusikan tentang 3 motivasi ini, bagus. Saya tertarik motivasi kedua. Ya, motivasi kedua ya, Pak. Silakan. Imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya. Jadi kalau itu target kita, maka tidak bedanya dengan anak-anak PAUD. Ya, ya. Sedikit-sedikit kita kasih hadiah, ayo saya kasih ini. Ya. Artinya kalau itu ukurannya dia, maka dia berada pada posisi anak PAUD, anak TK. Kalau dia berada pada posisi yang kedua itu. Kedua ya. Jadi memang tepat seharusnya yang ketiga. Ya, yang ketiga. Ya. Karena kalau berada di posisi kedua itu, ya ukuran kita seperti itu. Iya. Jadi memang yang bagus yang ketiga. Yang ketiga ya. Jadi betul-betul kita dapat termotivasi dengan diri kita sendiri, ya. Dengan nilai-nilai yang ada pada diri kita sendiri, itu lebih bagus karena kesadaran. Ya, bukan karena itu ini atau karena apa yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Kita kerjakan. Iya. Nanti kalau dapat datang
motivasi itu yang lebih baik itu timbul dari dalam diri kita sendiri atau yang timbul dari dalam diri anak atau murid. Itu ya boleh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau kita melihat tiga motivasi perilaku manusia, ya, saya setuju dengan pendapat Pak Haji Jabar bahwa motivasi yang paling baik yang dilakukan ya, jadi adalah motivasi yang ketiga ya. Jadi motivasi yang ketiga itu adalah motivasi yang berasal dari dalam diri ya, dalam diri seseorang atau motivasi intrinsik istilahnya ya. Jadi yang nomor 1 dan nomor 2 itu motivasi eksternal ya, dari luar diri luar diri siswa. Jadi kalau motivasi untuk untuk menghindari hukuman itu jangka pendek ya. Ya, begitupun nomor 2 untuk mendapat penghargaan. Kalau tidak dikasih penghargaan berarti dia tidak termotivasi untuk melakukan sesuatu. Misalnya siswa ini akan dikasih hadiah, misalnya dijadikan hadiah ketika siswa ini berprestasi itu. Kalau tidak dikasih penghargaan berarti dia berhenti motivasinya. Berarti yang paling bagus itu adalah motivasi yang berasal dari dalam dirinya. Dia terus termotivasi untuk melakukan sesuatu karena berasal dalam dirinya sendiri. Dan yang dia itu bahwa itu bernilai. Ya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa penjelasannya. Memang motivasi nomor 2 itu kalau kita tidak memberikan hadiah maka dia tidak melakukan. Ya, kan dia tuh termotivasi karena dia menginginkan sesuatu dari bapak ibu guru ya. Misalnya siswa ini, saya belajar lebih giat, dapat nilai bagus, nanti dikasih berupa uang misalnya oleh bapak ibu guru saya. Nah, jadi dia, tapi kalau kita tidak memberikan uang, maka nanti akhirnya itu pasti jelek. Kalau ternyata bapak ibu guru itu menipu kita, gitu kan? Tidak lagi memberikan hadiah. Nah, gitu. Jadi lebih bagus pada motivasi yang ketiga, artinya seperti yang dikatakan tadi, motivasi intrinsik ya, artinya motivasi yang timbul dari dalam diri anak ya, timbul dari dalam diri kita sendiri. Oke, bagus Bapak. Kemudian selanjutnya, ini yang disebut dengan nilai kebajikan ya. Nilai kebajikan di sana ada profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian mandiri, kenal kritis, berkepentingan global, bergotong royong, kreatif, kemudian pada sikap murid ya, pada sikap, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Jadi inilah integrasi dari motivasi tadi ya. Apabila siswa itu bisa mengintegrasi motivasinya dengan nilai kebajikan, maka kita sukses Bapak Ibu menanamkan motivasi atau melakukan kontrol yang positif tadi. Oke, kita lanjutkan ya. Ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi ini ada 3 hal yang perlu kita resapi, kita pahami Bapak Ibu. Ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Yang pertama disebut dengan identitas gagal Bapak Ibu ya. Identitas gagal itu di sana ada hukuman ya.
Ada hukuman sesuatu yang dinyatakan harus terjadi. Nah, itu hukuman. Misalnya kita memberikan hukuman kepada siswa yang terlambat, misalnya kamu terlambat, silakan bersihkan lingkungan sekolah atau lari keliling lapangan. Nah, itu terjadi, seperti terjadi gitu, hukuman ya. Nah, kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Nah, jadi hukuman itu tidak baik untuk waktu jangka panjang, hanya sesaat saja, hanya saat itu saja. Kemudian yang selanjutnya, korban mendapatkan keadilan. Nah, jadi yang menjadi korban mendapatkan keadilan. Kemudian yang selanjutnya, murid atau anak akan tersakiti. Ya. Kemudian perilaku positif, negatif meningkat. Itu pada hukuman ya. Jadi identitas kita tuh gagal di situ. Kalau kita hanya memberikan hukuman, gagal kita di situ melakukan pengontrolan. Kemudian identitas sukses. Bapak Ibu, ini ada dua hal ya yang harus kita pahami tentang disiplin ini. Ada konsekuensi dan ada restitusi. Kemudian pada konsekuensinya itu sesuatu harus terjadi. Nah, tadi pada hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, artinya sakit karena pada hukuman. Tapi kalau konsekuensi harus terjadi, ya memang seperti itu. Kalau kita memberikan hukuman, kemudian konsekuensinya ya memang terjadi, ya. Kemudian restitusi merupakan pilihan. Nah, restitusi itu adalah merupakan cara, ya, cara untuk menyelesaikan sebuah masalah. Itu kita menggunakan restitusi. Jadi di sana ada, nanti kita kenal nanti ya dengan restitusi segitiga atau segitiga restitusi. Nanti di sana ada. Kemudian yang selanjutnya pada konsekuensi, misalnya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Nah, pada konsekuensinya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Tidak nyaman ya. Nah, tidak nyaman waktu pendek berarti memerlukan waktu panjang. Nanti kita diskusikan Bapak Ibu. Kemudian yang berikut, korban mendapatkan keadilan pada hukum, kemudian pada konsekuensi korban bisa diabaikan. Korban bisa diabaikan pada konsekuensi. Kemudian pada restitusi, korban mendapatkan ganti. Korban mendapatkan ganti. Ya, kemudian yang berikut pada kolom hukum, ya, murid atau anak akan tersakiti. Kemudian pada konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Dibuat tidak nyaman. Kemudian pada restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Nah, jadi itu bedanya restitusi ya. Jadi kalau restitusi ini memang pembinaan ya, membina atau mendidik atau menuntun ya, supaya dia paham betul-betul atau tertanam ya di dalam dirinya sendiri. Kemudian yang selanjutnya yaitu penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kemudian pada restitusinya masalah terpecahkan. Jadi masalah terpecahkan Bapak Ibu ya. Jadi pada restitusi ini memang mencari solusi ya, mencari penyelesaian, bukan mencari kesalahan. Kemudian sikapnya Bapak Ibu setelah itu. Sikapnya yaitu yang pertama sikap negatif ya.
Seperti kalimatnya awas, kalau dilakukan lagi ya nanti awas kamu. Nah, itu artinya sama dengan mengancam Bapak Ibu ya. Nah, mengancam. Jadi identitas kita di situ gagal. Kita gagal melakukan netral kalau kita memberikan ancaman. Kemudian netral, lakukan apa yang saya katakan. Lakukan apa yang saya katakan. Kemudian sikap positif, apa hal ini sesungguhnya ingin kamu lakukan. Nah, itu seandainya kita melakukan pertanyaan kepada siswa yang memiliki masalah. Jadi kalau bahasa positifnya itu ya, apakah hal ini ya, apakah hal ini sesungguhnya ingin kamu lakukan. Nah, nanti ada jawabannya nanti dari yang memiliki masalah. Nah, muncul di pertanyaan. Tapi kalau di sini biasanya sering debat jadinya. Di sini kalau menyalahkan orang itu pasti ya terjadi debat. Ya. Tapi kalau kita mencari sebuah solusi, ya, pasti yang terjadi itu adalah dialog ya, diskusi dengan bagus, dialog. Kemudian metode paksaan. Nah, kalau negatif itu metodenya dipaksa ya, ya selalu dipaksakan. Kemudian kalau netral, stimulus respon, ya menggunakan stimulus respon. Ya, supaya kita ya ini Bapak Ibu, stimulus respon dan teori kontrol. Seperti yang dikatakan tadi di sana ya. Stimulus respon itu realitas kebutuhan kita sama. Kemudian pada teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Berarti stimulus respon itu kita mengajak orang dengan menjadikan sesuatu supaya mau mengikuti kita. Artinya sudah sama kan ya, sama mendapatkan kebutuhan karena dia sudah mengikuti kita. Nah, kemudian semua orang melihat hal yang sama. Nah, jadi kita kalau pada posisi itu jadi sama kita, tidak boleh ke kiri, tidak boleh ke kanan misalnya ya. Harus sejalur. Iya. Kemudian yang teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, jadi memang ini yang benar ya. Di dalam pikiran kita itu memang tidak harus sama ya, pasti berbeda. Hal yang berbeda itu yang membuat kita kaya dengan pengalaman ya, atau pengetahuan. Kemudian yang berikut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi Bapak Ibu, seandainya ada siswa yang melakukan kesalahan atau melanggar misalnya aturan yang ada, jadi siswa itu pasti memiliki tujuan ya. Apa maksud mereka itu melakukan itu? Misalnya ada salah satu siswa yang memecahkan kaca jendela misalnya, pasti mereka itu ada maksud dan tujuan. Atau seperti anak itu membobolkan tembok misalnya ya, pasti ada maksud dan tujuan. Nah, seandainya tidak ada maksud dan tujuan, pasti dia itu tidak melakukannya, walaupun itu salah ya. Kemudian yang berikut, orang lain bisa mengontrol saya. Jadi orang lain bisa mengontrol saya pada stimulus respon. Kemudian pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi ini yang kontrol itu memang selalu selaras ya, selalu tepat ya. Memang yang merubah diri kita sendiri itu adalah diri kita, bukan orang lain. Jadi ini selaras juga Pak Haji dengan agama kita juga seperti itu Pak ya.
Tidak ada yang merubah nasib kamu kecuali kamu diri sendiri yang merubahnya. Jadi ingat Bapak Ibu, ya ini penting ini, yang merubah sikap kita itu adalah diri kita. Mau datang cepat, mau datang terlambat, itu dari diri kita sendiri. Kemudian yang berikut, saya bisa mengontrol orang lain. Pada stimulus respon ini, saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian kalau pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kira-kira bagaimana ini Pak Agus? Logikanya ini bagaimana ini? Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini teori kontrol ini. Ibu gimana? Kira-kira bagaimana? Iya, kan apa namanya seperti kasus tadi ya, pertama tadi bahwa ada genggaman tangan tadi ya, bahwa genggaman tangan itu yang kita lepas itu tergantung dari kita mau lepas apa tidak itu tergantung dari kita sendiri. Itu pula di situ. Sama sepertinya Pak, yang mengontrol kita itu adalah diri kita. Kalau menurut teori kontrol, kalau menurut teori stimulus respon itu bisa dikontrol oleh orang lain. Berarti yang salah itu adalah teori stimulus responnya. Tapi kita seharusnya itu kita berada pada teori kontrolnya. Yang memegang kendali itu, yang mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri. Ya, dari itulah tentang hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi itu maksudnya Pak Gus ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kalau kita ini Pak Gus, misalnya seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Pade tadi, kalau saya punya punya kebijakan misalnya Pak Agus, nah ini punya aturan ini misalnya Pak Agus ingin mempengaruhi saya nih, aturan itu salah, jangan digunakan misalnya nih. Nah, tapi saya tidak mau menggunakan, atau saya mengontrol Pak Agus, jangan pakai itu misalnya, atau jangan pakai motor itu. Tapi kalau Pak Agus tidak mau menghiraukan saya, ya memang tidak bisa dilakukan. Nah, itu dimaksud dengan ya, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kalau kita, itu maksudnya Pak Mas ya, paham ya? Nah, jadi tergantung diri kita. Jadi kita yang mengontrol diri, tidak bisa mengontrol orang lain. Kalau orang lain tidak mau. Nah, jadi kalau ingin kita mau mengikuti keinginan kita, maka dia lari ke stimulus ini. Kita menggunakan berbagai cara, Pak Gus. Menggunakan berbagai cara supaya dia bisa mengikuti kita atau bisa mengikuti arahan kita. Nah, jadi itu dibaratkan kepada siswa, Pak Gus ya. Siswa itu tidak bisa kita rubah. Nah, tapi bagaimana cara kita menanamkan motivasi dia, ya. Bagaimana cara kita mengontrol dia agar dia betul-betul paham ya, atau tertanam motivasi intrinsik ya yang datang dari dalam diri mereka. Kalau sudah tertanam itu, maka siswa itu tidak perlu kita kita kontrol atau kita minta apa yang kita berikan itu. Misalnya kita memberikan tugas dalam jangka waktu 2 hari, maka nanti kalau sudah timbul motivasi dari dalam diri, maka 2 hari itu tugasnya sudah terkumpul. Akan seperti itu Pak Gus ya. Kemudian selanjutnya pada stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal ya. Pemaksaan ada pada bujukan gagal. Kemudian pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, berarti kita kolaborasi. Jadi kolaborasi memang itu penting, Bapak Ibu ya. Jadi kita misalnya di sini sedikit, di sini sedikit akan ketemu menjadi
banyak pengalaman yang kita dapatkan. Atau ada pekerjaan yang berat misalnya, kalau kita kolaborasi akan mudah. Kemudian yang berikut, model berpikir menang atau kalah. Ini stimulus responnya bagus. Teori berpikirnya itu atau model berpikirnya itu menang atau kalah. Jadi itu singkat dia. Singkat, hanya menang pikirannya dan kalah. Jadi hanya dua saja pilihan. Tapi kalau teori kontrol, model berpikir menang-menang. Menang-menang. Ya. Artinya yang menang itu kan selalu bagus. Kalau mengalah untuk menang Pak gimana? Ya. Kalau mengalah untuk menang. Kalau mengalah untuk menang itu semacam siasat ya. Siasat juga seperti itu Pak. Iya. Berarti ini siasat ya. Nah, siasat. Kalah untuk menang. Siasat. Supaya tidak terjadi masalah lagi. Itu kalau untuk menang. Tidak memperpanjangkan masalah. Jadi kita mengambil sikap untuk mensehati, ya kalah untuk menang. Jadi kalahnya kita ambil, tapi ada keuntungan yang kita dapatkan. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Ini apa itu? Restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, restitusi. Jadi restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Jerome Gosen ya 1996. Nah, jadi Bapak Ibu, itulah restitusi ya. Artinya kita melakukan kolaborasi. Misalnya kolaborasinya itu guru dengan siswa nih. Kalau menurut saya ya, kolaborasi antara guru dengan siswa yang sedang melakukan masalah ya. Nah, jadi kalau seandainya ada siswa yang memecahkan kaca misalnya ya, maka kita harus menanyakan ya, harus menanyakan dengan baik-baik, tidak harus langsung ponis kamu bersalah, ganti kata itu. Nah, seperti semula itu yang tidak diinginkan. Kalau restitusi ini akan menggali masalah ya, dan mencari sebuah solusi. Dan kita tidak memaksa siswa itu akan mengganti. Nanti mereka dengan kata-kata kita itu, dengan pertanyaan-pertanyaan kita itu yang kita berikan, maka siswa itu akan timbul tanggung jawab. Akhirnya nanti siswa yang mengaku kesalahannya dari sendiri. Nah, nanti pada akhirnya, baik Pak, saya akan mengganti kata ini. Padahal kita tidak memerintahkan hal itu, tapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang yang menuntun itu, ya. Jadi akhirnya siswa timbul perasaannya atau tanggung jawabnya muncul. Baik Pak, saya akan mengganti kata ini. Nah, karena kita tidak menyuruh. Jadi hal yang spontan itu kamu harus mengganti seperti biasa karena ini kamu merusak dinding sekolah misalnya. Nah, itu yang salah ya. Jadi kita harus menggali dulu masalah-masalah itu. Karena sebuah masalah itu atau kesalahan itu memiliki tujuan. Pasti ada maksud dari siswa kita itu. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, seperti yang saya katakan tadi, artinya menuntun di sini. Dalam proses restitusi kita akan melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan murid yang berbuat salah dan keyakinan mereka tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Untuk membimbing proses pemulihan diri, guru bisa bertanya kepada mereka, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, itu bisa melakukan pertanyaan tadi ya, yang saya katakan tadi jika siswa kita bermasalah bagus.
Misalnya boleh kita tanyakan, ini salah satu contoh bagus ya. Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kamu akan terlihat, terdengar, dan terasa seperti apa yang kalau kamu sudah menjadi orang yang seperti itu ya. Apa yang kamu percaya tentang bagaimana orang harus memperlakukan orang lain? Bagaimana kamu mau memperlakukan kita, memperlakukan yang diajarkan di keluargamu tentang hal ini? Apakah kamu memegang nilai ini? Kalau tidak, lalu apa yang kamu percaya? Jadi itu runtutan pertanyaan, sehingga nanti siswa itu muncul jawabannya dengan tanggung jawab sendiri. Kemudian selanjutnya restitusi fokus pada solusi. Pada solusi padanya. Jadi kalau kita memberikan kritikan itu harus menyiapkan solusi. Jangan memberikan kritikan saja, ya. Atau jangan memponis siswa saja kalau tidak ada solusi lain atau tidak ada solusi ya atau penyelesaian. Nah, jadi sebelum kita melakukan kritikan itu kita harus menyiapkan sebuah solusi. Nah, nanti karena di sini kolaborasi yang ini, nah kerjasamanya. Ya, dalam studi guru menstabilkan identitas murid dengan mengatakan kita tidak fokus pada kesalahan. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Jadi betul-betul menyelesaikan masalah ya, tidak memvonis ya. Nah, siapa salah dan siapa yang benar. Oke, kita lanjutkan. Nah, kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Nah, jadi ini Pak, ketika kita membuat sebuah keyakinan kelas, di sana ada yang harus dihormati ya. Ada yang sifatnya tampak seperti, tidak tampak seperti ya. Nah, ini kalau istilahnya tabel huruf T ya, gimana ya, huruf T. Jadi tampak seperti apa, tidak tampak seperti apa. Nah, misalnya bagus, seandainya kita membuat sebuah aturan atau tata tertib misalnya ya, yang tidak tampak itu artinya yang tidak kita munculkan saat membuat sebuah aturan. Jadi yang membuat apa yang kita munculkan itu adalah yang bagus-bagus, yang baik-baik. Misalnya jujur, misalnya itu yang tampak jujur. Tapi nanti siswa itu melakukan tidak jujur banyak, nah, itu yang tidak tampak, tidak jujur karena tidak sesuai dengan apa namanya yang tampak tadi. Jadi yang bagus-bagus yang kita tulis menjadi aturan itu jujur, datang tepat waktu misalnya. Nah, jadi yang tidak tampak itu artinya tidak jujur dan tidak datang tepat waktu, tidak datang tepat waktu, itu yang tidak tampak. Jadi yang tampak itu aturannya. Jadi yang melanggar itu yang tidak tampak ya. Jadi yang tidak tampak itu semacam pelanggaran. Seandainya kita tulis jujur dalam aturan itu, nanti siswa juga tidak jujur ya. Jadi itu yang tidak tampak, yang salah ya. Jadi yang tampak itu adalah aturan yang kita buat. Jadi yang melanggarnya itu tidak tampak. Nah, kemudian pada bagian ini tabel G ya, keyakinan kelas. Jadi ada di sana 3, ada terdengar, terlihat, dan berperilaku. Nah, jadi yang terdengar ketika atas keyakinan kelas yang sudah kita buat atau kita sepakat, maka yang terdengar yuk, misalnya seperti itu contohnya ya, saya bantu. Nah, itu sudah terdengar. Saya bantu. Kemudian kita bisa selesaikan ini bersama. Kemudian terima, tolong ya, permisi ya. Nah, itu yang terdengar ya. Misalnya anak-anak mengatakan
Ayo kita mengerjakan tugas, misalnya itu yang terdengar. Ayo mari saya bantu bawa ini, nah, itu yang terdengar. Kemudian yang terlihat itu berempati terhadap perasaannya, perasaan orang lain, ya, berempati terhadap perasaan orang lain. Arti itu yang terlihat, arti orang ini terlihat membantu temannya, ya, merasa merasa sulit dengan temannya. Ya, mungkin yang berikut berperilaku tersenyum, misalnya bersalaman, ya, berjabat tangan dengan bapak ibu guru atau teman, ya. Itu bapak ibu. Mungkin belajar ya 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ada bertahan hidup, ada kasih sayang, rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasa yang terakhir. Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup terpipa, ya, adalah kebutuhan yang sifatnya psikologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kemudian selanjutnya kasih sayang dan rasa terima dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan konsekuensi sosial, kebutuhan untuk memberi, menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Jadi ini tetap merasakan kasih sayang. Dan kemudian yang ketiga, penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi kegiatan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompetensi, diakui, dihormati. Ini meliputi self esteem, ya, dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Kemudian selanjut, yang keempat, kebiasaan. Kebutuhan akan pilihan, ya. Kebutuhan ini adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, ya, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal-hal dan menarik. Selanjutnya yang terakhir, kesenangan. Anak-anak dan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkontribusi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, ya, suka bergurau, suka melucu, dan juga mengemaskan, ya. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Kemudian restitusi, 5 posisi kontrol.
seorang penghukum bisa menggunakan hukum fisik maupun verbal. Ya. Jadi hukuman itu bukan bisa dalam bentuk kata-kata atau kalimat, Bapak Ibu ya. Atau menghardik, membentak, itu termasuk hukuman. Kemudian teman ya, posisi kita sebagai teman. Guru dan murid itu misalnya berteman, misalnya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Dan itu. Kemudian yang selanjutnya pemantau. Nah, pemantau berarti mengawasi. Nah, jadi pemantau ini Bapak Ibu, jika siswa itu melanggar, kita bandingkan dengan aturan yang ada. Kamu sudah melanggar aturan sekolah, misalnya, itu adalah pemantau. Kita mengarah ke sana. Pemantau. Kemudian manajer, inilah posisi kontrol yang diidealkan ya, atau yang paling baik lah posisi kontrol kita sebagai guru adalah manajer ya. Posisi ini manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan sebagai teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi itu Bapak Ibu ya, posisi manajer itu kita menanya orang siswa atau siswa yang bermasalah tadi, tidak harus mengarah untuk memberikan memberikan ganti rugi misalnya ya. Nanti mereka yang akan mengeluarkan tanggung jawab diri sendiri. Segitiga restitusi yang terakhir ini Bapak Ibu. Yang terakhir segitiga restitusi. Jadi ada 3 langkah ya Bapak Ibu yang perlu kita pahami, kita resapi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Ya, teori kontrolnya itu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian langkah kedua itu validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya itu semua perilaku memiliki alasan ya, atau tujuan tadi seperti yang kita katakan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, kita semua memiliki motivasi internal. Seperti apa yang dikatakan tadi oleh Bapak Ibu, bahwa semua orang itu memiliki motivasi internal. Jadi langsung ke sana. Jadi langkah-langkah tersebut tidak harus dilakukan satu persatu ya. Jadi harus semua ketika menangani satu masalah siswa, jangan pakai satu saja langkah, harus semuanya langkah digunakan ya, secara bersamaan. Kalau satu saja nanti akan pincang ya, tidak menghasilkan solusi. Jadi kalau semuanya langkah ini digunakan, maka akan mendapatkan solusi ya. Ini segitiganya ya, segitiga solusinya. Kalau pada menstabilkan identitas, siapa orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu akan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, jadi setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan. Atau manusia itu tidak sempurna ya, semua manusia sempurna. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, di sini ada kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Ya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadilah, itulah pertanyaan-pertanyaan pada ketiga langkah restitusi ini Bapak Ibu.
Terima kasih. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu dari pembahasan tentang budaya positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ya sebelum kita mulai belajar ya, kita membuat keyakinan kelas dulu ya. Nah, nanti kalian bisa menulis satu saja ya, keyakinan satu kertas satu orang ya. Nanti setelah selesai, nanti kita tempel di kertas yang tempel di tembok ya. Ya, oke, sekarang ya, untuk tulis nama. Jadi yang bagus-bagus saja ya. Nah, misalnya jujur, menggunakan pakaian gitu. Jangan yang tidak yang jelek-jelek kan ya. Benar ya, kira itu yang bagus-bagus. Ya. Ya, tulis jawabannya ya, nanti kaliannya. Nah, berarti boleh di atas. Kemudian di bawah tulisan di atas ya. Paham? Masuk tulis, ya kita dapat. Oh, saya banyak. Ya, nanti dulu tempel. Saya mau lagi. Saya mau. Masuk tulis Pak. Nah. Orang tak boleh cari. Ada ya, akhirnya di atas ya. Lemnya juga di sini. Nah, nanti kalau ini berkawan nanti di atas. Sudah Pak. Oke, sudah? Yang lain belum bisa. Silakan tulis yang bagus-bagus yang sesuai dengan keyakinan kelas kita ya, dan sesuai untuk kita buat jadi keyakinan kelas. Ya, silakan. Yang penting jangan yang jelek ya. Nah, seperti contoh kemarin ya, atau yang tadi. Nanti sama kumpul ya kalau sudah selesai. Sudah? Yang di belakang sudah nih? Depan? Okta? Sudah? Semuanya sudah Pak. Sudah semuanya? Nah, sekarang boleh kumpul yang tempel di sana. Kumpulkan sini ya. Silakan, tadi kumpul. Silakan, kau di. Pas. Ya. Satu kawan saya. Mana aku coba kan dari. Apa nih kesel tuh? Naik. Jujur kan? Ya, keyakinan kelas kita itu ada 7 ya. Nah, ada 7. Yang pertama, bersalaman dengan guru dan teman. Ini yang kedua, memakai pakaian putih abu sesuai jadwal. Kemudian datang tepat waktu.
Kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar ya. Kemudian yang kelima, membawa buku pelajaran sesuai jadwal. Kemudian yang keenam, menyiram tanaman di depan kelas. Kemudian yang ketujuh, terakhir, membuang sampah pada tempatnya. Oke, apakah dengan ketujuh keyakinan kelas kita sepakat? Oke, terima kasih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya bahwa pembuatan keyakinan kelas itu sangat penting. Dan perasaan saya sangat senang sekali ketika kita di dalam kelas lebih tertib mengikuti pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, karena adanya keyakinan kelas dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dan dapat membuat kita disiplin, menghargai orang lain, dan membuat kita berubah menjadi lebih baik.